Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Revarli Dwi Ilham dengan NIM 211351121 kelas pagi B. Pada mata kuliah Matematika Diskrit kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang graf. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarah graf. Seorang matematikawan yang berasal dari Swiss yang bernama Leonhard Euler pada tahun 1736 sebagai orang yang pertama kali menulis artikel ilmiah di bidang teori graf dengan judul Seven Bridges of Königsberg yang berisi tentang ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai. Setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali dengan cara coba-coba. Tahun 1736, seorang matematikawan asal Swiss, Euler, adalah orang yang pertama kali yang berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan membuktikan yang sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf dan setiap titik diberi label huruf A, B, C, dan D. Graf yang dibuat oleh Euler diperhatikan pada gambar di atas. Yang selanjutnya adalah pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan V dan E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan garis-garis atau edges. Perhatikan contoh graf VE berikut ini. Himpunan V diisi oleh angka 1, 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan E diisi oleh E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Dapat dilihat bahwa graf di atas mempresentasikan pasangan terurut himpunan G adalah E1 sama dengan 1 dan 2, E2 sama dengan 2 dan 3, E3 sama dengan 1 dan 3, E4 sama dengan 1 dan 3, E5 sama dengan 2 dan 4, E6 sama dengan 3 dan 4, E7 sama dengan 3 dan 4, E8 sama dengan 3 dan 3. Yang akan kita bahas adalah kategori graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana, seperti contoh gambar 1 di bawah ini. Yang kedua adalah graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Contohnya gambar 2 dan 3 di bawah ini. Selanjutnya adalah jenis graf beserta cirinya. Bisa kita lihat seperti yang ada di dalam tabel ini. Terminologi graf. Pertama ada ketetanggaan. 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Seperti contoh tinjau graf gambar 1 ini. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua ada bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan Vj dan Vk, dikatakan E bersisian dengan simpul Vj atau E bersisian dengan simpul Vk. Tinjau graf gambar 1. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga, simpul terpencil atau isolate vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf gambar 3, di mana simpul 5 adalah simpul terpencil. Yang keempat adalah graf kosong atau null graph atau biasa juga disebut empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN.
seperti pada gambar graf, mereka tidak memiliki sisi sama sekali. Yang kelima ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D sama dengan V. Tinjau graf gambar 1, di mana D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf gambar 3. D5 sama dengan 0, bisa disimpulkan juga simpul terpencil. D4 sama dengan 1, bisa disimpulkan juga simpul anting-anting atau pendant vertex. Tinjau graf gambar kedua, D1 sama dengan 3, bisa disebut bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4, bisa disebut bersisian dengan sisi gelang atau loop. Yang keenam ada lintasan atau path. Lintasan panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpulan tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan selang-seling, simpul-simpul, dan sisi-sisi yang berbentuk V0 E1, V1 E2, V2 dan seterusnya sampai Vn-1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0 dan V1, E2 sama dengan V1 dan V2, sampai dengan En sama dengan Vn-1 Vn. Adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf gambar 1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1 dan 2, 2 dan 4, 4 dan 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Yang ketujuh ada siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf gambar 1. 1, 2, 3, dan 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3. 1 pada gambar 1 memiliki panjang 3. Yang kedelapan ada terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh gambar graf tak terhubung. Yang kesembilan ada upagraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan V dan E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1 dan E1 adalah upagraf dari G jika V1 V dan E1 E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang beranggota-anggota E2 bersisian dengannya. Yang ke-10 ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah, himpunan berisi 1 dan 2, 1 dan 5, 3 dan 5, 3 dan 4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Ada lagi sebuah himpunan yang berisi 1 dan 2, 2 dan 5 juga adalah cut set. Himpunan 1 dan 3, 1 dan 5, 1 dan 2 adalah cut set. 2 dan 6 juga cut set. Tetapi 1, 2, 2 dan 5, 4 dan 5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya. Himpunan 1, 2, 2, 5 adalah cut set. Yang terakhir yang ke-11 adalah graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah
graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah salah satu contoh peta konsep graf. Sekian untuk materi hari ini. Maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.